welcome to Night Talks with Sharon and Syafira. Yeay. Jadi hari ini kita mau ngapain, Syafira? Jadi hari ini kita mau ngebahas buku, judulnya adalah Kata. Yes, by Rintik Seduh. Oke, jadi buku ini itu gue teracuni oleh Sharon yang dia bilang tuh katanya gue sedih banget. Dan ternyata pas gue baca tuh gak cuma sedih, saltingnya ada, salting banget bahkan sampai gue kebayang-bayang. Tapi meaning of the story-nya gue juga ada. Yes, dapet bener banget. Sebenarnya buku ini tuh lu dapet dari mana sih, Sharon? Jadi ini tuh nih ya, BTW. Bukunya. Jadi gue baca buku ini tuh waktu SMP. Terus kayak waktu itu lagi COVID, jadi gue gabut. Jadi gue melakukan semua hal yang belum pernah gue lakukan. Salah satunya adalah namatin novel. Gue tuh nggak suka baca buku sebenarnya, tapi waktu itu gue kepo dan lagi hype juga sama tulisannya Rintik Seduh. Jadi gue baca lah. Ternyata sampai detik ini gue tahu tuh detail-detail tentang buku ini karena emang ngena banget sih. Oke, mungkin sedikit cerita ya alur dan tokohnya nih, Share. Gue kasih tahu dong. Gue kasih tahu tokohnya aja ya. Jadi tokohnya tuh ada 3. Di sini tuh ada Binta, Biru, sama Nugraha. Coba lu jelasin deh tuh tokohnya dan ceritanya. Oke, jadi Binta ini seorang perempuan yang dia ini anaknya tertutup banget, cuek mampus, cuek abis, yang kayak galak juga sedikit lah galaknya. Kayak orang liat dia tuh takut kayak, gitu ya. Kayak susah nih orang buat dideketin gitu. Dan Biru adalah teman Binta sejak kecil dari umur 5 tahun. Dan Biru sama Binta ini kayak grow up together lah gitu. Benar. Nah, si Nugraha ini dia adalah seorang laki-laki yang suka gitu sama Binta sejak dia kuliah gitu, pas dia ketemu Binta tuh pas kuliah gitu. Terus walaupun tadi kan gue udah bilang ya, Binta tuh orangnya cuek mampus. Jadi Nugraha tuh ngedeketinnya juga bener effort banget, plus tuh kayak wow, susah banget nih si Binta buat buka hati. Dan menurut lu sih favoritnya apa sih? Bagian yang kayak mulai terbang. Oh my god. Jadi sebenarnya banyak sih yang gue suka banget tuh karena buku ini tuh ngasih experience kayak gini nih. Kayak gini nih. Tapi yang paling menurut gue pas baca tuh kayak pas gue baca ulang lagi nih baru-baru ini adalah waktu mereka Binta sama Biru tuh ketemu lagi di bandara. Waktu mereka tuh sempat kepisah gara-gara Binta kuliah di Jakarta dan Birunya lebih memilih untuk berkelana. Jadi menuju akademik gitu. Yes, benar. Fun fact tentang Binta, dia masuk jurusan ilmu komunikasi. Jadi dan ini disuruh sama Biru biar Binta tuh katanya kayak berkomunikasi dengan orang lah, kayak dia kayak terbuka gitu untuk orang lain. Oke, lanjut, Share. Nih pokoknya waktu itu di scene yang gue teringat-ingat ini, Binta itu datanglah ke Bandanera karena sebenarnya dibeliin tiket sama Biru diem-diem lewat sahabatnya Binta di Jakarta. Di kuliahnya tuh namanya Cahyo. Pokoknya mereka ketemu lagi di bandara dan itu rasanya kayak deknya dapet sih, kayak itu tuh lu kangen nih sama orang kayak gini. Jadi kayak gini langsung kayak melebur gitu loh karena udah ketemu lagi. Itu rasanya gila, itu deja vu sih. Sorry. Kalau lo coba bagian favorit gue. Iya, bagian terfavorit lo apa? Itu pas di bandara. Bandara juga. Yes, di bandara juga. Tapi di sini mereka berpisah. Kalau di situ mereka bertemu, di sini mereka berpisah ya, guys ya. Jadi si Binta ini si Biru kan udah nge-cut off si Binta nih pada akhirnya ya. Pada akhirnya. Dia udah udah Binta jangan sama gue karena gue gak pengen masa depan kalau kata si Biru. Dan di situ si Binta udah naruh hati sama Nugraha. Tapi si pas Biru coba jemput si Binta tuh sebenarnya kayak dalam hatinya udah sama Nugraha, tapi di mulutnya kayak enggak kok, masih bisa kok, ini masih bisa coba gitu. Nah ternyata nggak bisa. Dan di situ Biru bilang ke Binta kayak, ayo kita ke Bandanera, aku udah pesen tiket, pokoknya kita tinggal berangkat lusa gitu. Nah pas mereka berangkat nih, ternyata pas check in itu cuma satu tiket
Yes. Dan ternyata satu tiket itu cuma buat Biru. Ternyata Biru tuh merasakan kalau misalkan si Binta tuh udah nggak ada Beda feeling, ya, udah udah beda. beda rasanya. Dan di situ gue merasa kayak wow, si Biru kayak merelakan, mengikhlaskan, walaupun emang sebenarnya salah dia sih dari awal, cuma di situ kayak dia Gila nggak sih. egois gitu. Dan dia merelakan Binta kepada Nugraha. Terus menurut lo yang dari semua cerita ini nih, yang kayak intinya tuh apa sih gitu Meaning loh? of story-nya ya. Yes. Meaning bener of banget. story-nya itu menurut gue, cinta akan datang pada waktunya. Sumpah kayak, dan tanpa duga-duga walaupun kayak Yes, bener. melewati sakit-sakit, tapi kayak akan ada ketemu yang Iya pasti, kita tuh pasti kalau gitu ya. baik banget sama gue dan kayak nggak nyerah gitu loh. Ya, semoga ya kita dapet ya. Nah itu Nugraha. Dan gak ada di dunia nyata kayaknya. Oke, kalau meaning of story yang lu dapet apa nih? Menurut gue dari buku ini gue belajar kalau sebenarnya lo tuh nggak harus maksain sama seseorang yang nggak Bener-bener. seharusnya tuh buat lo gitu. Iya benar. Apalagi lo udah nemuin yang lebih baik, ngapain lo paksain sama orang lama yang kayak dia tuh nggak Yes. jelas gitu. Jadi Benar. oh my god, menurut gue ini buku the best. Tergong ya. Kayak cocok banget buat anak kuliahan kayak kita yang butuh refreshing, kayak pengen cinta-cintaan Yes. gitu. Ini cocok banget sih. Ini menurut buat gue. lo yang kayak kok gue gak nemu ya cowok-cowok yang tepat. Nih, baca nih. Ini standar lu naik baca ini, tau gak? jujur Sumpah. banget. Pokoknya menurut kita kenapa kalian wajib baca buku ini, soalnya ini tuh bukan cuma tentang cinta-cintaan doang, tapi juga Ada banyak pelajaran yang yes, didapat. bener Banyak banget. pelajaran yang didapat. Gitu. Tentang kesabaran ya apalagi ya. Yes, Kesabaran. bener banget. Oke guys, so thank you for watching dan jangan lupa baca buku ini ya. Makasih udah dengerin cemo-cemohan kita. Yes, Bye bye. yes. Bye. Dengeran justru di sini nggak kenal ya sih. 1, 2, 3.